Bangsa asing yang secara kronologis melakukan kolonialisme di wilayah Indonesia adalah, tentunya kita tahu negara atau bangsa pertama yang menjajah Indonesia adalah Portugis. Sehingga jawaban A, B, dan E itu salah. Kemudian setelah Portugis ada Spanyol. Nah, setelah Spanyol ini baru Belanda dan juga Inggris. Jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, Portugis ini yang pertama, Portugis ini mulai tahun 1509 sampai 1595. Nah, kenapa tahun 1509 bukan 1511? Karena awalnya Raja Portugis, yaitu pada tahun 1509, mengutus Diego Lopes de Squira untuk melakukan kerjasama dengan Malaka. Nah, namun ketika ingin melakukan kerjasama dengan Malaka pada saat itu, Malaka yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Syah ini diberitahu oleh para saudagar atau pedagang-pedagang dari wilayah lain dari Malaka seperti dari wilayah Cina ataupun juga India. Mereka ini mengatakan bahwa Portugis ini nantinya akan melakukan suatu monopoli terhadap kerajaan Malaka. Akhirnya mulai saat itu Malaka ini mulai melakukan penyerangan terhadap Portugis. Nah, tetapi ketika pada tahun 1511 akhirnya dengan pimpinan Alfonso de Albuquerque ini Malaka ini takluk terhadap Portugis. Nah, kemudian setelah di wilayah Malaka, Portugis ini melakukan kerjasama dengan Ternate. Nah, di Ternate ini Portugis diterima baik. Hal ini terbukti dengan Portugis berhasil membangun benteng pertahanan yaitu Benteng San Paulo. Nah, ketika Portugis ini berhasil menjalin kerjasama dengan Ternate, pada tahun 1521 Spanyol ini berhasil mendarat di wilayah Tidore. Nah, hal ini menjadikan bangsa kedua masuk ke wilayah Nusantara. Tulis Spanyol. Spanyol ini pada tahun 1521 sampai 1529. Nah, Spanyol ini berhasil mendarat ke wilayah Tidore pada saat itu dengan melakukan perjalanan atau pelayaran yang berbanding terbalik arahnya dengan Portugis. Nah, Spanyol ini dekatnya dari wilayah Filipina kemudian ke wilayah Nusantara, yaitu dia menjalin kerjasama dengan Tidore.
Nah, dengan kerjasama yang dilakukan oleh Spanyol terhadap Tidore ini menjadikan pada tahun 1529 ini, pada tahun sebelumnya ini sudah terjadi konflik antara Spanyol dengan Portugis untuk memperebutkan wilayah di sekitar Sulawesi tersebut. Nah, akhirnya pada tahun 1529 dari konflik tersebut menghasilkan perjanjian Saragossa. Nah, isi dari perjanjian Saragossa ini diantaranya isinya yaitu Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku dan berhak untuk menetap di Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di wilayah Maluku. Nah, setelah Portugis dan Spanyol, kemudian mulai datanglah Belanda. Nah, Belanda ini mulai melakukan kolonialisme dan imperialismenya ini mulai dari tahun 1602 sampai berlanjut tahun 1942. Nah, ketika Belanda mulai memasuki wilayah Nusantara pada saat itu, Portugis akhirnya berhasil meninggalkan Nusantara dan hanya ada Belanda yang melakukan praktik kolonialisme. Nah, 1602 ini ditandai dengan Belanda mendirikan VOC atau Kongsi Dagang. Kongsi dagang inilah yang mengakibatkan adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda yang sangat menguntungkan Belanda dan juga tentunya merugikan Indonesia atau Nusantara pada saat itu. Nah, setelah adanya VOC kemudian karena terjadi banyak peperangan dengan daerah-daerah di wilayah Nusantara, Belanda ini mulai mengalami kerugian akibat perang. Akhirnya mereka melakukan sistem tanam paksa. Nah, sistem tanam paksa ini tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan kas negara. Kenapa? Karena VOC sejak tanggal 31 Desember tahun 1799 ini dibubarkan karena banyak pegawainya yang korupsi. Nah, akhirnya dilakukanlah kemudian tanam paksa pada tahun 1830. Tanam paksa. Nah, kemudian dari sinilah mulai berlanjut kolonialisme dari Belanda terhadap Nusantara. Nah, namun pada pertengahan tahun 1811 sampai 1816, Inggris ini berhasil memasuki wilayah Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu Belanda mengalami kekalahan terhadap Prancis. Dengan kalahnya Belanda terhadap Prancis, hal inilah yang mengakibatkan Inggris ini berhasil menguasai wilayah Nusantara. Nah, Inggris berhasil masuk ke wilayah Nusantara hanya sekitar 5 tahun, dari tahun 1811 sampai 1816. Hal ini terjadi karena pada saat itu pengganti dari Danless yaitu Johnson tidak dapat menyelamatkan wilayah Jawa khususnya dari serangan Inggris. Nah, penyerahan dari Belanda kepada Inggris ini melalui kapitalisasi tuntang. Kapitalisasi tuntang. Nah, Inggris pada saat itu dipimpin oleh
gubernur jenderal yang bernama Raffles. Nah, kebijakan dari Raffles yang terkenal adalah sewa tanah, di mana rakyat yang harus membayar sewa terhadap tanah yang ditempati khususnya untuk bercocok tanam. Nah, karena hanya 5 tahun ini kekuasaan Inggris di Nusantara, kemudian Inggris mengembalikan wilayah Nusantara kepada Belanda melalui Konvensi London. Nah, kemudian mulai lagi lah kolonialisme dari Belanda hingga tahun 1942. Nah, setelah itu baru Jepang yang melakukan pendudukan terhadap wilayah Nusantara dari tahun 1942 sampai 1945. Jawabannya tentunya sudah jelas ya, yang D, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan